Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ma Epi. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube aku, bisa di-subscribe ya. Oke, jadi kesempatan kali ini tuh aku masih mau membahas ya tentang seputar pabrik garmen. Sekarang ini kan udah banyak ya perusahaan-perusahaan garmen gitu yang menerima karyawan baru. Jadi, buat kalian yang masih baru ya dalam bekerja di pabrik garmen, yang pastinya itu kaget, yang pastinya itu masih shock gitu ya dengan keadaan pabrik garmen yang seperti ini, kok seperti ini, kok seperti ini, yang berbeda dengan uh, ekspektasi kalian. Realitanya kenapa beda sekali gitu ya. Jadi banyak banget gitu yang kirim pesan gitu kan, yang tanya gitu, masih anak baru kok ternyata kurangnya itu sampai malam-malam, katanya sih lembur tapi kok sampai malam banget. Waktu pertama mereka terima gajian tuh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Kan mereka kan juga udah mulai tahu ya, yang kalian-kalian tuh yang masih anak baru, cara penghitungan lembur itu bagaimana, karena rumusnya ya itu gitu. Jadi ternyata mereka itu dimolorkan gitu ya. Molor nggak molor itu ya tergantung kalian sendiri yang memilih perusahaan gitu ya. Nggak semua pabrik garmen di daerah sini itu tuh ya ada molor gitu, nggak semuanya. Jadi pinter-pinterlah atau telitilah kalian dalam memilih pabrik garmen gitu ketika melamar pekerjaan. Cari-cari info dulu gitu loh. Nggak semua ya pabrik garment itu molor gitu loh. Salah satunya di perusahaan saya bekerja ini memang nggak molor sama sekali. Pulang juga on time, kalaupun ada lembur ya sesuai gitu jam pulangnya, nggak ada yang namanya sampai molor berapa jam sampai berapa hari gitu, nggak ada gitu. Jadi buat kalian yang menurut kalian itu udah menjadi kayak tos racun gitu ya, aku kerja di sini kok nggak nyaman sendiri karena sering molor bla bla bla, ya menurut saya nggak usah lah yang namanya itu sampai curhat-curhat di media sosial. Karena mungkin untuk beberapa orang yang bilang kalau pabrik garmennya sering molor, ada yang berpikiran nah udah biasa mbak molor tuh seperti ini, kalau nggak mau molor nggak usah kerja. Ada yang cara berpikirnya orang itu seperti itu gitu. Ketika kalian tuh nge-post postingan kalian atau curahan hati kalian di media sosial, ketika ada yang nanggapin kayak gitu ya terserah. Makanya saya selalu menganjurkan kalian ya, kalau mau memposting sesuatu dipikir-pikir dulu ya, apalagi tentang pekerjaan menyangkut molor dan tidak molornya pabrik gitu. Karena bagi sebagian orang yang sudah terbiasa bekerja di perusahaan yang molor, mereka itu menganggap hal tersebut itu biasa. Kan nggak target, perusahaan nggak mau rugi jadinya molor. Pemikiran orang itu kadang seperti itu gitu ya. Jadi udah nggak usah curhat-curhat, tinggal kalian itu capcus lah cari info-info tentang perusahaan-perusahaan yang masih banyak kok. Perusahaan-perusahaan tuh yang pulangnya itu on time, nggak molor gitu ya. Semua saya kembalikan ke kalian masing-masing, karena cara berpikir orang itu berbeda-beda. Ada yang bilang seperti ini, ah molor nggak apa-apa, orang sekarang cari kerjaan itu susah. Ya terserah kalian, itu pendapat-pendapat kalian tersendiri. Untuk kalian yang berpendapat bahwa ah kalau kerja molor sama aja kita rugi, ya terserah lagi, karena itu pendapat-pendapat itu kan bebas ya. Semua orang itu bebas mengemukakan pendapat. Jadi ketika ada topik pembahasan tentang molor di perusahaan, di pekerjaan kalian gitu ya, tanggapannya sesuai dengan pendapat kalian sendiri-sendiri. Saya juga nggak menyalahkan, itu hak-hak Anda semua untuk berpendapat. Jadi buat adik-adik atau teman-teman semua yang kemarin DM ataupun kirim pesan perusahaannya semua, saya kembalikan ke kalian masing-masing gitu ya. Monggo kalau kalian masih mau bertahan itu silahkan, itu juga nggak apa-apa, itu pilihan kalian sendiri. Kalaupun kalian mau memilih perusahaan yang lainnya yang tidak molor, ya silahkan, karena juga pilihannya itu masih banyak. Tapi kalau kalian udah
lanjut nyaman sama pekerjaan dan teman-temannya, ya itu monggo lagi, terserah sama kalian. Saya tidak mengajak ya orang untuk pindah gini, pindah gini, pindah gini. Semua saya kembalikan ke diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi terserah gitu ya. Karena kalau menurut saya ya, menurut saya berarti kan menurut pendapat saya pribadi, bukan menurut pendapat si A, si B, si C dan lain sebagainya. Kalaupun masih ada yang on time, kenapa gitu kan, pilih yang molor gitu kan. Saya pun dulu juga pernah mengalaminya, karena dulu juga saya juga mungkin kurang berpengalaman gitu kan, belum tahu, jadinya saya juga pernah mengalami sama yang seperti kalian alami.